Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menyapa sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra yang disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Bincang Bahasa dan Sastra merupakan salah satu program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk memberikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Untuk edisi kali ini, Bincang Bahasa dan Sastra adalah edisi yang khusus, edisi spesial, karena saat ini kami, Balai Bahasa Provinsi Bali, sedang menerima kunjungan dari teman-teman dari Kantor Bahasa Gorontalo. Nah, untuk kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang akan nanti juga dibagikan oleh teman-teman dari Gorontalo kepada sahabat bahasa yang sedang mendengarkan program siaran Bincang Bahasa dan Sastra kali ini. Dan untuk itu di sebelah saya sudah hadir salah satu dari teman kita dari Kantor Bahasa Gorontalo. Beliau adalah Ibu Darmawati Majid. Ya, saya panggil Mbak Darma ya. Silahkan. Ya. Beliau adalah salah satu peneliti muda di Kantor Bahasa Gorontalo. Benar. Baik. Mbak Darma, hari ini apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah mengunjungi Balai Bahasa Provinsi Bali. Kami senang sekali ada kunjungan, ada teman-teman yang bisa berbagi informasi tentang bagaimana kondisi kantor kita, bagaimana kondisi kantor di sana dan sebagainya. Untuk kunjungan kali ini berapa lama akan melakukan kunjungan di Balai Bahasa Provinsi Bali? Kami jadwalnya 2 hari sih. Mhm. 2 hari untuk konsultasi, terutama masalah program-program yang akan kami lakukan untuk tahun ke depan. Nah, itu menjadi pertanyaan pertama saya. Maksud dan tujuan ya Bapak Ibu melakukan kunjungan ke Balai Bahasa Provinsi Bali ini? Iya, baik. Terima kasih ya sudah diajak untuk bincang-bincang bersama Bli Nyoman di studio Subasita. Keren sekali studionya. Terima kasih. Saya gugup sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, saya juga sekali bisa menyapa sahabat-sahabat muda di Bali yang sangat peduli terhadap bahasa dan sastra ya, dan karena memang itu identitas kita. Ya. Nah, terkait dengan kunjungan kami ke sini ada 4. Pertama ingin berkonsultasi mengenai ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, benar, begitu zona ya? integritas wilayah bebas korupsi. Kemudian yang kedua adalah mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia, UKBI. Kemudian yang ketiga adalah jurnal. Seperti sahabat muda ketahui kan, jurnal Balai Bahasa Bali, jurnal Aksara sudah terakreditasi Sinta 2. Ya. Itu sangat prestasi yang luar biasa, dan kami ingin supaya jurnal Kantor Bahasa Gorontalo yang bernama Jurnal Telaga Bahasa juga bisa mencapai posisi itu di masa mendatang. Semoga tidak dalam waktu yang lama. Kemudian yang keempat tadi adalah pengelolaan keuangan administrasi. Baik. Seperti itu. Baik. Di Indonesia kan ada banyak kantor balai. Nah, mungkin mengapa memilih Bali? Nah, pertama mengapa memilih Bali? Karena hanya Balai Bahasa Bali yang masuk dalam kantor yang ditunjuk ya, untuk khusus mengenai penilaian zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi kami ingin menyerap mengadopsi apa-apa yang sudah dijalankan oleh Balai Bahasa Bali terkait dengan pelaksanaan zona integritas itu, dengan alhamdulillah bisa secara langsung menyaksikan bagaimana proses, kemudian bagaimana ketika kami datang tadi sudah ada kain rentang dan papan petunjuk mengenai itu, bahwa kantor Balai Bahasa Bali adalah zona wilayah bebas korupsi. Kemudian ketika kami masuk juga sudah langsung ada untuk mencuci tangan, kemudian mendeteksi suhu tubuh, kemudian ruang tamu yang dan ada yang saya terkesan sekali itu ada pojok baca. Itu dari
beberapa kantor yang pernah kami datangi, saya baru melihat pengelolaan pojok baca yang sangat tertata, dan di sampingnya ada lemari gratifikasi. Iya betul. Itu sudah sangat nilai yang luar biasa menurut saya. Baik, untuk sahabat bahasa ketahui, Balai Bahasa Provinsi Bali saat ini sedang mengikuti penilaian ZIWBK yang pengumumannya akan dilaksanakan awal bulan Desember. Kalau saya tidak salah, penilaian akan disampaikan pada tanggal 9 Desember 2020 dan kami berharap Balai Bahasa Provinsi Bali bisa meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi sehingga bisa mengimbaskan dan berbagi informasi kepada teman-teman dari instansi lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi sudah mempercayakan kepada Balai Bahasa Provinsi Bali. Baik, Mbak Dharma, tadi sudah sempat disampaikan kondisi Balai Bahasa yang sudah dilihat oleh Mbak Dharma. Jika misal saya membandingkan dengan kantor di Gorontalo dengan kantor dengan Balai Bahasa Provinsi Bali, bagaimana, Mbak? Baik, yang pertama kan kita perlu ketahui bahwa Balai Bahasa Bali kan termasuk balai yang tertua ya. Ya, salah satu yang tertua. Satu di antara ada 3, Denpasar, Balai Bahasa Bali, kemudian Balai Bahasa Yogyakarta dan Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Nah, tentu saja kantor bahasa Gorontalo yang baru dibentuk akhir 2009 masih sangat jauh, masih sangat jauh dari segala sisi, baik itu fasilitas, sarana dan prasarana, kemudian kepegawaian. Kami hanya ber-14 sekarang. Berempat. Satu kantor digerakkan oleh 14 orang. Nah, betapa beratnya itu. Menangani satu wilayah provinsi Gorontalo, dan itu sangat berat sebenarnya karena mengingat tugas dan tanggung jawab kita untuk bagaimana pertama mengutamakan bahasa Indonesia kan, kemudian melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Untuk menyosialisasikan itu trigatra bahasa itu yang benar susah. Benar, kami kan ada 1 kota dan 5 kabupaten yang harus di 6 kabupaten kota gitu ya. Hanya 6 itu, tapi wilayahnya luas. Iya. Menjangkau itu juga tidak mudah. Betul. Itu salah satu persoalan juga, tapi kemudian yang kedua adalah kami belum punya kantor. Kami masih sementara ini masih diberi satu gedung oleh Lembaga Penjamin Mutu Gorontalo, LPMT, untuk menempati satu gedung mereka. Kami berkantor di situ sementara. Jadi segala sesuatunya memang masih sangat terbatas, tapi itu tidak mengurangi semangat kami betul. Gorontalo. Bagaimana agar bahasa Indonesia tetap bermartabat, kembali kepada fungsinya sebagai bahasa negara, bahasa persatuan dan bahasa kebanggaan kita bersama. Kemudian juga mengangkat kembali nama dan citra bahasa daerah sebagai bahasa identitas kita, dan juga menertibkan penggunaan bahasa asing itu. Betul. Terutama penggunaan bahasa di media sosial, media luar ruang juga. Ruang publik. Itu nanti saya tanyakan lagi. Nah, sekarang tadi Mbak Dharma menyampaikan bahwa kantor bahasa Gorontalo itu membawakan 6 kota kabupaten betul kalau saya tidak salah. Jumlah bahasa daerah di Gorontalo berapa? Nah, untuk sementara ini yang ada yang sesuai dengan peta bahasa itu ada 4. Ada bahasa Bajo, bahasa Minahasa, kemudian bahasa Gorontalo. Mohon maaf saya lupa bahasa 1, tapi itu sebenarnya tidak sesuai. Yang ada itu kan juga sebenarnya ada 3 bahasa induk di sana, bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, bahasa Atinggola. Itu yang masih kami sementara teliti bagaimana dokumentasikan status kekerabatannya, karena memang dulu kan sudah ada Balai Bahasa Sulawesi Utara itu yang pernah mendokumentasi itu, tapi kami masih berusaha memutakhirkan data kebahasaan yang ada di Gorontalo. Kondisi bahasa tersebut bagaimana? Kondisi bahasa hasil penelitian tahun lalu dan dilanjutkan tahun ini, ada bahasa Suwawa kan yang terancam vitalitasnya, terancam punah, sekarang statusnya 4 situ, stabil tapi terancam punah. Sementara bahasa Gorontalo masih kuat.
Kemudian Atinggola sebenarnya masih juga dialek dari bahasa Suawa, mempunyai penutur sendiri seperti itu. Berarti tugas teman-teman di kantor bahasa ini yang harus lebih Benar, lebih benar, semangat benar. supaya bahasa yang tadi itu tidak Iya, sampai iya, punah begitu ya. iya, Terus mendokumentasikan, terus memasyarakatkan Iya. dan mengajak mereka untuk tetap menggunakan bahasanya. benar. Itu Seperti- yang berat Mas Bli, Iya. karena kita ketahui bahwa sekarang kan sekat-sekat geografis kita juga sudah Ya, hampir tanpa batas. iya, tanpa batas, betul. Dengan adanya media ketika bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, Iya. mengaruhi sekali pergaulan kita, baik bermedia sosial, kemudian ada bahasa Indonesia Inggris. Jadi itu sebenarnya tugas berat kami, mengutamakan mengapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia, mengapa kita harus giat mengampanyekan bahasa Indonesia, padahal itu kan bahasa sehari-hari, kita tidak perlu diberikan aturan ini itu, tapi ya sekali lagi kita orang Indonesia, kita harus bisa berbahasa Indonesia dengan fasih, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang susah di kita itu kan karena kita budayanya budaya lisan. Iya, betul. Kita bisa bahasa lisan itu yang kita tulis jadinya seperti itu ya. Benar sekali. Jadi bahasa ketika menulis di karya ilmiah jadinya bahasa lisan, bukan bahasa tulis, padahal bahasa tulis kan secara ini kan berbeda, ragamnya sudah berbeda. Betul. Dia bahasa ilmiah. Nah, permasalahan kita di Indonesia adalah semua sih sebenarnya, kita menjadi orang Indonesia, kita lahir sebagai Indonesia, tapi itu bukan jaminan bahwa kita bisa benar-benar fasih, benar-benar menguasai sekali begitu ya. Otomatis kita lahir lahir di Bali misalnya, atau lahir di salah satu wilayah Indonesia, itu tidak menjamin bahwa kita bisa berbahasa Indonesia. Seperti itu. Betul. Nah, kalau kondisi saat ini, posisi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Gorontalo itu seperti apa? Nah, sekarang bahasa asing mengintervensi. Kita sebenarnya juga ada kan, Gorontalo kan masih pecahan dari balai Sulawesi Utara ya. Dulunya kan wilayah Sulawesi Utara yang terpecah menjadi provinsi sendiri. Jadi intervensi bahasa Melayu Manado itu sangat kuat di sana. Jadi sehari-hari masyarakat itu berbahasa dengan Melayu, dialek Melayu Manado, meskipun dia orang Gorontalo. Jadi nanti mereka berbahasa Gorontalo, nanti kalau di rumah itu pun masih itu pun sesama dengan yang tua-tua, dengan anak mereka sudah berbahasa Indonesia. Seperti itu. Apakah di sekolah itu termasuk muatan lokal pelajaran? Ada muatan lokal bahasa Gorontalo. Ada tapi kan itu sebatas belajar aja. sebatas belajar. Ketika anak-anak kembali ke rumah, mereka kembali berbahasa Indonesia dengan orang tuanya, seperti itu. Karena memang perkawinan campur kan juga banyak. Ya, lebih banyak. Iya. Jadi satu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada sahabat di Bali, bahwa kan tadi kan Beli menyebut ada Balai Bahasa Bali, kemudian ada menyebut kantor bahasa Gorontalo. Mungkin perlu dijelaskan ya, bedanya balai dengan kantor apa sih? Nah, gitu betul. Kan? Ya. Jadi balai itu untuk UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sudah lebih dulu, kemudian sudah lama ya ceritanya berkiprah. Nah, untuk kantor ini adalah inisiasi untuk nanti jadinya kita jadikan balai bahasa. Berarti tahapannya itu ada kantor dulu, setelah berapa lama dan memenuhi syarat baru menjadi ke balai, begitu ya Mbak ya. Dan kalau saya tidak salah juga berbeda eselon ya, bisa dikatakan secara pemerintahan seperti itu. Benar sekali seperti itu. Nah, kembali ke kondisi kebahasaan di Gorontalo. Menurut Mak Dharma, kesadaran dari khususnya generasi muda terhadap pengutamaan bahasa Indonesia, kemudian pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing itu bagaimana? Dulu sebelum awal-awal kantor bahasa ada di sana, memang mereka lebih mengutamakan bahasa gaul. Bahasa gaul kemudian campur dengan bahasa Inggris. Kemudian kan yang bisa berbahasa daerah dianggap kampungan. Kemudian tapi ketika kami pelan-pelan mulai, kemudian ada kegiatan duta bahasa juga kan. Iya, betul. Kita menggandeng teman-teman di duta bahasa. Jadi mereka lah mitra kami di daerah untuk terus mengampanyakan bahwa bahasa Indonesia itu penting dalam lingkup pergaulan sehari-hari. Jadi
bukan tidak mungkin kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu sesuai konteks, kemudian benar sesuai kaidah, seperti itu. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih baik lah, mereka sudah sadar karena duta bahasa juga memang sangat aktif di sana. Oh iya. Mereka juga bisa memengaruhi teman-temannya supaya bisa, menerapkan tiga sangat bahasa bisa, itu sangat begitu bisa ya. memengaruhi. Jadi mereka lebih sadar bahwa oh iya ya ternyata bahasa Indonesia itu penting sekali. Kita ketahui. Karena sebelum itu, sebelum ada duta bahasa, sebelum ada gencarnya kantor dan balai menyosialisasikan hal itu, mungkin seperti yang tadi Mbak Dharma sampaikan, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Itu kan bahasa kita sehari-hari, padahal kita yang tidak sadar bahwa bahasa Indonesia kita bermasalah, begitu ya Mbak Dharma ya. Banget. Jadi terkadang juga perusahaannya begini. Jadi asumsi masyarakat bahwa oh bahasa yang baik dan benar itu yang kaku, padahal kan tidak. Mungkin ketika ke pasar kan kita nggak mungkin bertanya ke tukang sayur berapakah harga saya ikat, nggak mungkin kan bertanya seperti itu. Jadi memang bahasanya sesuai konteks, kapan harus digunakan, di mana harus digunakan, seperti itu. Sehingga aturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bisa diterapkan. Bukan maksudnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus kaku, harus standar dimanapun berada, begitu ya. Jadi benar kan ada 4, kalau kita sih suka menyebutnya begini, 4 bahasa itu kan ada bahasa kaku, bahasa laku, bahasa baku, dan bahasa beku. Jadi bahasa beku itu yang ada di kitab suci, kemudian bahasa baku itu ya bahasa yang sesuai dengan PUEB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa laku itu ya bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan sehari-hari, komunikasi sehari-hari. Dan satu lagi ada bahasa kaku, bahasa yang ada di perundang-undangan dan dokumen negara, seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut ke tadi kondisi di kalangan pemuda, kesadaran mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa ruang publik di sana? Papan-papan pengumuman segala macam itu kondisinya bagaimana, Pak? Ya, itu tidak terlalu sih, sebenarnya sudah dalam taraf yang baik karena masih banyak toko usaha yang menggunakan bahasa Indonesia, seperti misalnya toko Jaya begitu kan, itu bukan Jaya Shop gitu segala macam, tapi nanti ke belakang terakhir-akhir ini juga bahasa asing juga tetap mengintervensi, seperti ada terminal yang dinamakan transit car segala macam, tapi kita tetap berusaha melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah daerah dengan memberikan penyuluhan tentu saja, kemudian memberikan ini juga pengetahuan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya, tentang pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Dan mereka sementara ini kita sudah menjalin kerjasama dan berusaha untuk membuat peraturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bersama pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, seperti itu. Nah, kalau kondisi di Bali kan banyak ada orang asing, jadi penggunaan bahasa asing juga bisa dikatakan dominan untuk ruang publik. Apakah kondisi ini juga di Gorontalo terjadi atau bagaimana? Tidak. Untuk di Gorontalo belum sih, tapi tetap ada pengaruh itu, karena memang Gorontalo juga tidak seperti Bali ya, menjadi daerah tujuan wisata yang di sana ada Pulau Cinta sih, tapi tidak terlalu sepopuler Bali tentu saja. Tapi tetap kalau dikatakan ada intervensi atau pengaruh bahasa asing itu tetap ada. Orang asing banyak di sana, Mbak? Tidak terlalu. Mereka kalau ke Gorontalo paling maunya ke Pulau Saronde, Pulau Cinta, dan nyelam di Olele. Oh, itu objek wisata tujuan orang asing jika datang ke sana ya. Iya. Nah, kalau di Bali ada peraturan gubernur Pergub nomor 80 tahun 2018 yang mengatur tentang penggunaan bahasa dan aksara Bali. Apakah di Gorontalo juga Pemda seperti itu? Belum ada. Yang ada baru ejaan bahasa Gorontalo kalau saya tidak salah. Tapi ini makanya kami kantor bahasa Gorontalo ini sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat peraturan itu. Jadi sementara digagas, sudah dalam tahap ini membicarakan naskah akademiknya seperti apa. Semoga bisa diwujudkan dalam waktu yang tak lama lagi. Kembali
ke pertanyaan tadi mengenai bahasa ruang publik di sana. Apa usaha dari kantor Gorontalo untuk menangani hal ini? Menangani hal itu. Ya, pertama untuk penertiban kita kan belum bisa ya, karena belum ada peraturan yang mengikat itu. Sejauh ini kami gencar melakukan sosialisasi, penyuluhan bahasa di ruang publik dengan mengundang pihak-pihak terkait. Kemudian kami juga gencar melakukan kampanye di media sosial bahwa bahasa Indonesia itu harus adalah bahasa negara dan wajib digunakan dan diutamakan di ruang publik, karena kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia, bukan orang asing begitu. Jadi tetap harus mengutamakan. Jadi kami sejauh ini juga melibatkan duta bahasa, kan ada reksa bahasa juga betul. Untuk mengampanyekan pengutamaan bahasa negara itu di ruang publik. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh kantor bahasa Gorontalo itu, apakah sudah memberikan manfaat yang bagus untuk? Sejauh ini kami juga sudah rutin berkonsultasi ya mereka ketika misalnya mengonsep surat atau mengonsep kain rantang, mereka berkonsultasi dulu ke kantor bahasa, bagaimana ini sudah benar tidak bahasanya. Sudah seperti itu. Sudah tahap konsultasi. Jadi kami memang setiap penyuluhan kami memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi ketika mereka mengalami masalah kebahasaan dan kesastraan. Jadi ketika ada apa-apa mereka bisa langsung menghubungi kami. Jadi kantor bahasa Gorontalo itu siap setiap saat diajak konsultasi mengenai kebahasaan dan kesastraan. Saya rasa semua balai dan kantor bahasa Indonesia itu juga memang siap sedia yang melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan terkait dengan persoalan kebahasaan dan kesastraan. Baik. Nah, itu tadi mengenai kebahasaan. Sekarang mengenai kesastraan. Bagaimana kondisi kesastraan di Gorontalo? Ya, sastra di Gorontalo kan ada sastra lisannya, ada Tujai, Tanggomo. Itu juga memang saya kira juga mengalami apa yang dialami oleh sastra lisan lainnya di wilayah Indonesia. Iya, betul. Penuturnya sudah sedikit. Peminatnya juga lebih banyak hanya generasi tua ya. Benar, peminatnya juga sudah perlahan-lahan mulai punah. Jadi kami juga tahun ini mengadakan pemetaan sastra lisan. Jadi bagaimana kita mau menindaki, melakukan hal yang tepat jika kita tidak tahu ada berapa sastra lisan di Gorontalo. Jadi sementara ini juga kantor bahasa Gorontalo memetakan dulu bahasa sastra lisan yang ada di Gorontalo. Lalu nanti akan ada revitalisasi seperti itu. Dari kantor bahasa tidak hanya memiliki peran dalam mengatur kebahasaan, bisa dikatakan begitu. Kantor bahasa Gorontalo juga sudah banyak melakukan hal berkenaan dengan sastra, dengan tujuan supaya kondisi bahasa dan sastra itu semakin baik, tidak malah menghilang dalam tanda kutip begitu ya, Mbak Dharma ya. Iya, menghilang dari peradaban. Iya. Baik, nah pertanyaan saya yang terakhir. Nah, Mbak Dharma sudah tiba di sini dengan teman-teman tadi malam ya, kalau saya tidak salah. Sempat lihat tadi jalan ke Balai Bahasa Provinsi Bali. Tanggapan Mbak Dharma melihat kondisi kebahasaan, mungkin tadi sempat melihat bahasa di ruang publik yang ada di Denpasar ini bagaimana? Ya, tadi saya melihatnya sekilas saja ya, belum benar-benar mengamati dengan jelas, tapi memang banyak bahasa asing ya. Banyak bahasa asing. Tapi saya rasa memang itu tidak bisa dipungkiri ya, karena memang daerah tujuan wisata. Tapi yang satu yang sangat saya sukai sebenarnya sejak awal saya tiba di Bali adalah bahasa daerahnya yang bahasa Sanskrit ya. Bukan bahasa Bali. Aksara Bali juga. Aksara Bali itu sangat memikat. Jadi ketika tiba di Denpasar, Ngurah Rai, malah di airport makanya di bandara juga sudah ada ya. Ini sudah sangat mencitrakan memang inilah Bali gitu kan, khas dengan warna lokal. Kemudian jadi di mana-mana juga saya menemukan aksara Bali itu bahasa Indonesia dulu ya, kemudian ada bahasa Bali di kain papan nama begitu ya. Balai kan juga ada aksara Balinya juga. Jadi itu memang sangat harus menjadi contoh sebenarnya untuk balai bahasa yang ada bahasa daerahnya. Semoga ada bisa aksaranya ditiru. ya. Semoga bisa ditiru. Kalau di Gorontalo
memiliki aksara? Tidak, hanya bahasanya saja. Ini juga masih diperdebatkan. Katanya ada aksara Bonda, Bonda. Tapi kami juga belum sampai melihat dengan nyata gitu kan, dengan bentuknya seperti apa. Hanya melalui dokumen. Kami harus karena itu juga kayaknya memerlukan otoritas dari pemiliknya supaya kita bisa mengakses. Betul. Kami hanya diperlihatkan fotonya seperti ini, aksara Bonda namanya. Tapi berarti sejauh ini memang aksara itu belum terpublikasi dengan baik ya? Belum terpublikasi dengan baik, hanya tapi tetua-tetua di sana mengatakan ada aksaranya. Pernah ada bahasa Suwawa sebenarnya. Bahasa Bonda itu kan sering disebut juga bahasa Suwawa. Jadi tapi semoga ketika memang itu sudah terverifikasi bahwa itu aksara, kami bisa juga menerapkannya, mendokumentasikan lalu memasyarakatkan juga ya. Masyarakatkannya itu cita-cita kami ke depan. Baik. Semoga bisa terwujud. Baik, yang terakhir ini pesan Mak Dharma untuk Balai Bahasa Bali dan juga untuk masyarakat Bali mungkin dalam hal kebahasaan dan kesastraan itu. Ya, kalau untuk Balai Bahasa Bali sepertinya kami tidak pantas ya untuk pesan karena memang sudah lebih baik, jauh lebih baik dari Kantor Bahasa Gorontalo. Semoga kami bisa mengadopsi nilai yang baik-baik. Kemudian untuk masyarakat Bali harus semoga tergerak untuk tetap mencintai bahasa Indonesia, tetap mengutamakan bahasa Indonesia juga ya, tetap mengutamakan sesuai ranah penggunaannya. Ketika misalnya berbicara di depan umum dalam situasi yang resmi, kan kita diikat itu ya, kita diikat situasi sebenarnya kan. Kalau situasinya tidak resmi kan juga memang tidak diperkenankan untuk berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kan identitas orang Indonesia. Saya pernah loh cerita sedikit, satu pesawat kita zoom dengan penyair dari beberapa negara ya. Kemudian teman saya ini yang dari Australia, dia memperkenalkan ini Dharmawati dari Bali. Karena mereka Indonesia tuh, Bali dan Indonesia itu kacau ya. Tapi saya tidak meralat bahwa saya dari Gorontalo, tapi dia memperkenalkan saya ini Mbak Dharma dari Dharmawati dari from Bali gitu. Terus saya tidak meralat, oke. Jadi semoga bahasa Indonesia tetap menjadi sesuatu yang diutamakan ketika berbicara di ruang publik, situasi resmi. Itu saja sih buat teman-teman Duta Bahasa dan sahabat muda Bali, harus bangga kalian diberi anugerah sebenarnya, lahir di Pulau Dewata, kemudian dengan alam yang luar biasa indah, kemudian dikunjungi oleh orang-orang. Citra kita pun sebenarnya ada pada masyarakat. Citra Indonesia itu ada pada masyarakatnya. Jadi keramahan itu sangat dijaga. Tadi berbicara tentang Sasa, saya jadi teringat Mbak Dharmawati ini adalah seorang penulis yang sangat aktif menulis. Karya terakhir apa, Mbak? Karya terakhir Ketika Saatnya dan kisah-kisah lainnya. Itu bentuknya? Cerpen, kumpulan cerpen. Terbitkan oleh Komapus KPG. Iya, berarti nanti bisa. Semoga bisa masih dapat di Gramedia Bali ya, soalnya terbitan 2019. Begitu. Tapi nanti saya minta tanda tangannya dari penulisnya langsung. Boleh. Baik, Mbak Dharma, senang sekali Mbak Dharma sudah hadir di Studio Subasita, sudah mengunjungi Balai Bahasa Provinsi Bali, dan kami sangat senang lagi sekali dapat berbagi informasi. Semoga apa yang teman-teman dapatkan dari sini bisa bermanfaat, dan hal yang positif silahkan digunakan, silahkan ditiru, tetapi hal yang negatif mohon itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Dharma. Sahabat bahasa, demikianlah perbincangan saya kali ini dengan Ibu Dharmawati Majid dari Kantor Bahasa Gorontalo. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat untuk sahabat semua, dan kita bertemu lagi dalam bincang bahasa dan sastra berikutnya. Salam bahasa.